Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Beirut, kami telah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Lebanon, Bapak Hadrianto Tohari. Selamat pagi Pak Hadrianto, waktu Indonesia Barat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Selamat sore di Lebanon menjelang malam ini. Ya, baik, terima kasih Pak Hadrianto. Pak Hadrianto, bagaimana kondisi terkini di Beirut pasca ledakan yang terjadi, Pak? Ya, hari ini situasi dan kondisi relatif lebih baik ya daripada kemarin, bahkan jauh lebih baik. Kalau kemarin itu diliputi oleh suasana kekacauan, kebingungan dan kepanikan, Ya. baik kepanikan karena guncangan yang cukup keras di Beirut dan sekitarnya, seperti gempa. Betul. Dan ledakan yang sangat dahsyat, yang sangat mengejutkan itu, dan juga kebingungan untuk mencari anggota-anggota keluarganya, serta juga kebingungan dan kepanikan terhadap apa sebetulnya yang terjadi dengan ledakan yang luar biasa besar dan dahsyat tersebut. Nah, sekarang situasi baik ya. Kota Beirut terutama dalam radius 2,5 kilometer dari lokasi terjadinya ledakan di pelabuhan, itu banyak terlihat aparat keamanan, petugas-petugas medis, dan relawan-relawan ya, yang melakukan pertolongan, dan terutama aparat keamanan dibantu dengan peralatan-peralatan itu sedang mencari kemungkinan adanya korban-korban di balik puing-puing reruntuhan di kawasan dekat pelabuhan itu, yang diperkirakan jumlah yang mencapai 113, sekarang 113 angka korban jiwa, itu kemungkinan bertambah lagi. Dan korban luka itu sudah menembus angka 4.000. Sementara keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya itu juga sudah menembus angka 100 yang sampai sore hari ini belum diketahui nasibnya. Pak Hadrianto, apakah sudah bisa dipastikan bahwa warga negara Indonesia yang menjadi korban luka ini hanya satu orang? Apakah ada kemungkinan untuk bertambah lagi, khusus warga negara Indonesia? Untuk warga negara Indonesia, sejauh warga negara Indonesia yang tercatat, artinya memiliki dokumen-dokumen resmi yang tercatat di KBRI, 1.447 warga negara Indonesia itu keadaan aman dan selamat, kecuali satu orang saja yang mengalami luka, yang sekarang juga sudah kembali ke tempat tinggalnya, tinggal masa pemulihan dari sakit dan terutama trauma yang dideritanya. Tetapi tentu saja kita tidak tahu atau belum tahu kalau ada warga negara Indonesia yang artinya ilegal, yang di beberapa negara Arab yang lain jumlahnya cukup besar, tapi di Lebanon berdasarkan pengalaman selama ini tidak begitu banyak. Mereka biasanya juga tidak melapor, sehingga tidak diketahui dan tidak tercatat. Kemungkinan saja ada, tetapi saya beserta staf KBRI pada hari ini telah membagi tugas untuk melakukan peninjauan ke lapangan, pengecekan untuk memastikan keamanan dan keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang berada di Lebanon. Baik, Pak, mudah-mudahan tidak ada lagi. Ya. Kami dapatkan informasi juga bahwasanya di pelabuhan yang tempat ledakan ini biasanya KRI Hasanuddin juga sempat berlabuh di situ. Lalu bagaimana sekarang kondisinya?
Ya, itu salah satu peristiwa besar yang harus kita syukuri karena kapal perang KRI Sultan Hasanuddin itu kalau tidak sedang berpatroli bersandar di bibir pelabuhan Beirut dan itu hanya jarak beberapa ratus meter dari lokasi ledakan ini. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Pada saat terjadi ledakan itu KRI Sultan Hasanuddin sedang melakukan tugas rutin patroli bahkan berada di laut lepas untuk menuju pelabuhan Mersin di Turki. Dan sekarang ini sudah bersandar di pelabuhan Mersin di Turki. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya kapal itu sedang bersandar di pelabuhan itu. Belum lagi ada 120 pasukan personil, ditambah dengan kapal perang yang cukup canggih, ditambah lagi dengan sebuah pesawat helikopter yang saya rasa cukup mahal dan itu helikopter yang untuk ukuran di Libanon termasuk yang sangat istimewa. Bisa dibayangkan kalau sampai ketika itu sedang bersandar. Pak Hajrianto, ini itu ada kita bersyukur, betul. Pak Hajrianto, ini ada juga dugaan begitu ya adanya perang proksi di balik ledakan yang terjadi di Beirut. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, peristiwa ledakan yang sedemikian dahsyat ya, yang berskala besar sampai menimbulkan guncangan radius 10 km, bahkan di Siprus yang jaraknya lebih dari 200 km terasa kencang, maka wajar itu ada spekulasi-spekulasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat karena memang potensi untuk terjadinya hal itu besar ya. Pertama, Libanon ini termasuk salah satu negara panas di kawasan Timur Tengah, berbatasan dengan Israel. Bahkan Israel membangun T-wall setinggi 8 sampai 13 meter di sekian puluh kilometer perbatasan Libanon dengan Israel. Dan itu pun dijaga dengan 11.000 pasukan penjaga perdamaian UNIFIL. Belum lagi juga ketegangan antara Israel dengan Libanon, terutama yang diwakili oleh gerakan Hizbullah. Hampir setiap hari kan kita disuguhi dengan perang kata-kata, perang ancaman dari kedua belah pihak. Dan juga kita tahu dan saya rasa banyak bisa dibaca dalam analisis para pengamat politik internasional betapa wilayah ini menjadi ditengarai menjadi proksi ya, dari berbagai kekuatan dominan, kekuatan besar baik kekuatan besar regional maupun internasional. Walhasil juga belum lama terjadi perang saudara sampai menjelang tahun 2000-an. Ya walhasil negara yang berpotensi untuk menimbulkan spekulasi-spekulasi seperti yang tadi digambarkan banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tetapi sebagai penutup saya rasa penting dikemukakan pemerintah Libanon sudah membentuk tim investigasi yang harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi di balik peledakan ini yang sampai hari ini masih terus bekerja dan belum ada pengumuman resmi tentang temuan-temuan yang Baik, terima kasih Pak Hajrianto Thohari, Duta Besar Republik Indonesia untuk Libanon atas waktunya. Terima kasih, semoga saja ada titik temu dan